pembuatan artikel ilmiah ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang penyusunan laporan penelitian atau skripsi di situ ya. Nah, ya. Nah, skripsi sekarang skripsi yang kita laporan penelitian yang kita buat tadi itu akan kita publikasikan gitu ya. Sehingga orang bisa membaca ya dari publikasi skripsi kita. Nah, ini disebut naskah publikasi atau juga disebut artikel penelitian ya. Jadi itu adalah hasil resume dari suatu laporan penelitian ya. Jadi dia tidak lengkap ya, tidak terlalu lengkap seperti pada laporan penelitian atau skripsi ya, skripsi tesis ataupun disertasi di situ ya. Nah, kenapa harus kita publish ya? Biasanya skripsi ini kan tersimpan saja di situ ya. Karena tadi kalau kita lihat di misalnya kalau Anda lihat dalam suatu penelitian pasti ada Anda menulis manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya apa kan gitu aja. Biasanya secara umum ya bisa membantu ya masyarakat untuk menambah wawasannya tentang penelitian ini, terus membantu mahasiswa, mahasiswi ada di lingkungan kampus ya dalam melaksanakan penelitian dengan topik ini ya gitu. Nah, kalau mahasiswa ini tidak tahu, nah, naskah ini tidak terpublikasi ya, maka naskah Anda tadi hanya tersimpan saja di dalam perpustakaan gitu ya. Jadi tidak berguna gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi orang tidak bisa mengambil manfaat dari penelitian yang Anda buat tadi. Ya. Makanya harus kita publish gitu ya. Misalnya ya, publishnya kemana? Biasanya kalau di dalam suatu perpustakaan gitu ya, biasanya dimasukkan di library-nya ya atau ETD-nya ya atau repositorinya. Nah, itu bisa dimasukkan sehingga penelitian Anda atau skripsi Anda dalam bentuk naskah publikasi tadi itu bisa terpublish ya. Maksudnya terpublish di situ orang-orang dapat melihat gitu ya. Ya. Nah, ini tergantung tadi repositorinya itu masuk ke Google apa tidak gitu ya. Kalau dia terkoneksi dengan Google ya, terutama Google Scholar, nah itu akan gampang ya terdeteksi. Jadi kalau Anda klik di Google gitu, orang dengan judul penelitian Anda itu akan terbaca di situ. Nah, orang bisa membaca naskah tadi dari Google tadi, ya. Sehingga oh ini saya baca, oh kelihatan, gitu, ya. Oh saya bisa ngambil ini citasi dari jurnal ini, gitu ya. Nah itu biar orang memahami publikasi Anda tadi itu berguna untuk masyarakat umum. Itu yang contoh sederhana misalnya kalau kita memasukkan ke suatu perpustakaan karena naskah publikasi ya dalam bentuk repository. Ya. Yang kedua, mungkin Anda mau masukkan ke jurnal gitu ya. Nah, bisa jurnal internal misalnya jurnal internal itu jurnal yang ada di universitas Anda, misalnya di Syahid ya jurnal internal Syahid ya, misalnya ada jurnal keperawatan di situ, jurnal teknik industri, teknik informatika. Nah, itu boleh Anda masukkan di situ. Nanti melalui sistem ya, sistem online pakai sistem OJS. Nanti saya akan coba beritahu contohnya ya. Anda ingin mempublish suatu naskah artikel ya. Nah, yang kedua gitu. Yang ketiga atau juga boleh ke majalah gitu ya. Ya, secara online itu boleh di rubrik atau jurnal nasional yang terakreditasi ya, jurnal nasional. Ya, di situ kan jurnal nasional ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi, ada juga jurnal internasional ya. Ada yang sudah terindeks di situ misalnya terindeks Scopus atau belum gitu. Jadi macam-macam di situ ya. Nah, grade-nya itu juga berbeda-beda ya penilaiannya.
Ya kalau jurnal nasional yang terakreditasi ya itu tinggi dibandingkan jurnal biasa gitu ya, atau jurnal Sinta yang namanya ya. Jadi penerbitnya itu ya untuk mengakreditasi namanya Sinta ya. Nah, Sinta tadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 5 gitu ya. Nah, Sinta 1 2 3 4 5 yang paling rendah itu Sinta 5. Ya, Sinta 5 yang paling bagus itu Sinta 1, grade-nya hampir sama dengan jurnal internasional yang terakreditasi, bisa terindeks Scopus ya. Kalau internasional terindeks Scopus ya, nanti ada kuartilnya ya. Untuk kuartil persentasenya semakin besar kuartilnya, semakin tinggi pula ya indeksnya tadi. Jadi Q ya. Di situ dia pakai Q ya, Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5 gitu ya. Nanti kita bisa lihat di situ ya jurnal. Sehingga nanti jurnal kita itu bisa dibaca sebagai literatur. Jadi kalau Anda ingin mengambil literatur ya, literatur penelitian teman Anda yang dulu misalnya sudah lulus, ini saya mau pakai gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dia terpublish gitu itu akan lebih enak penyusunan misalnya untuk daftar pustaka dan citasinya ya menggunakan Mendeley. Tapi kalau belum biasanya Anda menulis manual gitu ya. Nah, itu yang agak rumit di situ ya. Nah, sekarang kita masuk saja apa saja bagian-bagian ya yang ada di dalam naskah publikasi secara standar ya. Kita ambil aja naskah Indonesia saja ya dulu ya. Kita coba dulu naskah Indonesia. Ya, coba saya buka dulu ya. Jadi kita coba, saya akan download jurnalnya saja dulu ya. Kita akan masuk ke web jurnal. Di sini saya sudah pernah mempublish ya di jurnal Pharmakon ya, jurnal Pharmakon UMS. Coba saya akan cari di sini ya, nama saya ya. Nah, tampilannya gini ya. Kita coba pakai mencari arsip ya, arsip dari artikel. Ya, saya akan cari edisi volume 17 ya punya saya. Jadi setiap jurnal itu berbeda template-nya. Jadi setiap naskah publikasi yang kita lakukan di sini itu berbeda-beda template-nya. Ini contoh di sini ya, ini ada artikel saya ya, mahasiswa. Ini coba saya klik dulu. Ya. Ini template dari jurnalnya. Ya, jadi tiap jurnal itu template-nya berbeda-beda tadi. Termasuk di perpus juga naskah publikasi Anda nanti tergantung template dari perpus apa saja. Ya. Jadi kita bisa melihat template-nya. Kalau di suatu jurnal biasanya ya template tiap jurnal itu berbeda tetapi umumnya hampir sama ya. Nah, kita lihat template-nya ini ya. Ini template di sini. Kalau kita mau mendownload template, kita bisa melihat template-nya ada di sini ya. Nah, sambil menunggu template saya akan open dulu. Salah. Bentar ya. Nah, saya stop share dulu ya. Agak lambat. Ini saya template-nya. Saya download ya. Nanti ya tunggu dulu ya. Agak lama. Ya sambil saya nunggu dulu ya mendownload ya.
Agak lama saya ya, kita lihat ya di sini. Coba saya akan tampilkan dulu, saya buka dulu ya. Soalnya kalau berbarengan di share lama. Ya. Ini saya buka template-nya dulu ya, biar Anda tahu ya, jadi format template. Jadi template itu nanti kalau deskripsi nanti adalah dalam bentuk apa ya, naskah publikasi template dari perpustakaan, buku petunjuk penulisan, naskah publikasi, apa saja yang harus kita masukkan di naskah publikasi tadi. Nah, sekarang saya akan masukkan di sini template dari jurnal ya. Jadi beda-beda ya biasanya ya. Ya, biasanya tergantung dari perpustakaannya nanti menerapkan template untuk naskah publikasinya seperti apa. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat ini adalah naskah ya, template naskah dari suatu artikel penelitian atau naskah publikasi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di sini dia. Untuk judul, ini kan judul dari penelitian Anda, ini menggunakan huruf Arial ya dengan ukuran 14 poin, bold ya, terus capital dan posisi center ya. Dan di sini untuk penulis pertama, misalnya penulis pertama itu ya Anda sebagai peneliti utama ya. Ya. Penulis kedua yaitu bisa dosen pembimbing Anda, ya dosen pembimbing satu, penulis ketiga berarti dosen pembimbing dua, atau juga ada tim di situ. Nah, ya jadi bisa Anda tulis. Jadi penulis itu bisa banyak ya, bisa sampai 6 atau 7 di situ. Ya. Nah ini ada bintang satu, misalnya ini dia ya mahasiswa, biasa ditulis mahasiswa, ya program studi misalnya farmasi, fakultas apa, universitasnya apa, alamatnya dan negaranya apa, ya. Nah, misalnya dosennya ya misalnya di sini ditulis departemen apa dia mengajar ya, bagian apa, kimia misalnya, apakah farmaseutika, universitasnya apa. Nah, email di sini email yang biasanya adalah email corresponding author ya, atau penulis pertama juga boleh, atau email yang memasukkan apa penulisnya ya, memasukkan ke artikel tadi. Kalau misalnya Anda nyusun naskah publikasi ya berarti email Anda yang ditulis di sini. Nah, isinya apa? Biasanya pertama adalah abstrak ya, abstrak biasanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Terus yang kedua nanti abstrak dalam bentuk bahasa Inggris. Di sini ada dua abstrak ya. Abstrak Indonesia di sini ya. Di sini dia ya dalam bentuk satu paragraf ya. Ya. Di sini dengan kata kunci di sini 3 sampai 6 kata kunci ya. Jadi maksimum 6 ya. Abstrak di sini ditulis dalam bahasa Indonesia ya, di mana penulisnya ditulis dengan ya huruf yang lengkap ya. Maksudnya di sini first author di sini ya biasanya kan ada first name dan last name gitu ya. Jadi Anda tulis itu ya. Jadi kayak kayak misalnya namanya apa Ahmad Dhani gitu ya. Berarti first name-nya Ahmad, last name-nya Dhani ya. Kalau saya misalnya nama saya kan cuma satu Ahwan itu ya. Jadi adanya cuma first name. Last name-nya biasanya ditulis lagi namanya lagi bisa yaitu Ahwan gitu ya. Jadi Ahwan yang ditulisannya. Tapi bisa juga misalnya Ahwan saja gitu ya. Last name-nya apa? Nama orang tua. Misalnya orang tuanya apa gitu ya. Namanya Ahmad nanti Ahwan Ahmad gitu ya. Nanti itu di penulisannya nanti dibalik biasanya. Jadi kalau dianu jadi last name saya baru first name saya ya. Nah, itu kalau digunakan sebagai library atau daftar pustaka di situ ya. Nah, itu harus Anda perhatikan. Nah, biasanya penulisan di sini ya untuk abstrak itu maksimum biasanya 250 kata ya, tidak boleh lebih dari 250 kata. Nah, isinya hampir sama seperti pada laporan penelitian Anda.
ya. Jadi abstrak yang ada itu boleh Anda copy paste di sini, ya. Yang bahasa Inggris juga sama, ya. Jadi nggak beda-beda jauh, ya. Terus ada bagian apa lagi yang dimaksud di sini? Misalnya adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan itu latar belakang yang ada di laporan penelitian Anda. Terus metode penelitiannya apa yang digunakan, ya. Metodenya apa? Meliputi bahan, alat, terus apakah penelitian ini termasuk penelitian yang eksperimental kah, apa non eksperimental kah, gitu ya. Apakah ini penelitian kohort, diambil data secara retrospektif kah atau prospektif kah. Nah, ini ada masuk di metode penelitian. Nah, itu sudah simpel, langsung ke hasil dan pembahasan, ya. Hasil dan pembahasan ini kadang ada hasil dipisah, ya, hasil sendiri, pembahasan sendiri, ada yang digabung hasil dan pembahasan. Tergantung template-nya masing-masing di jurnal atau di perpustakaannya seperti apa, ya. Nah, hasilnya biasanya yang dibahas itu, ya, biasanya tidak terlalu banyak pada laporan skripsi, ya. Jadi kalau laporan penelitian skripsi tadi tidak sedetail deskripsi. Jadi harus Anda resume lagi, Anda persingkat lagi, ya, sehingga biasanya jurnal itu dibatasi halamannya. Biasanya maksimal itu 10 sampai 15 di situ. Nah, itu dibatasi di situ. Ya, jadi kita akan tahu, oh ini ya. Oh, gitu, ya. Nah, untuk pembahasan biasanya hasil dulu baru dibahas, hasil dulu dan dibahas, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi hasil bahas. Jadi Anda buat berdasarkan rancangan kerja Anda. Jadi cara kerja Anda ya pada metode penelitian tadi, ya. Misalnya hasil pembahasannya A itu misalnya analisis apa, B itu nanti analisis apa. Jadi detail, ya, runut gitu. Jadi orang membaca itu akan enak gitu, ya. Nah, di sini ada kapasitas untuk gambar, tabel, ya, tulisan gambar tabel, ya. Di sini, ya, bentuknya JPEG, ya, kualitasnya 300 dpi, ya. Ini penulisan Krisna Roman, ya, 10 gol di situ, ya, untuk judulnya. Nah, penggunaan reference manajernya bisa menggunakan Mendeley, ya, Zotero, EndNote, ya. EndNote dalam bentuk apa ini Harvard style, ya. Jadi Harvard style yang digunakan, bukan apa. Jadi kan macam-macam, ada apa American Pharmaceutical Association, ada Harvard style, ada apa namanya Scopus, ya. Nah, itu macam-macam. Jadi kita bisa menggunakan di sini. Nah, baru itu kesimpulan. Nah, kesimpulan terus daftar pustaka. Nah, untuk gambar biasanya seperti ini, gambar untuk gambar grafik di bawahnya gambar satu hasil. Nah, ini biasanya tergantung dari template, ya, dari jurnal atau parameter apa yang terusnya dipakai, ya, misalnya untuk perpus apa bentuknya, nah ini terserah, ya. Nah, itu kita tinggal mengikuti saja aturannya gitu, ya. Nah, misalnya untuk penulisan tabel, tabelnya di atas, ya, semua tulisan tabel, judul tabel di atas, untuk gambar di bawah. Jadi ya biasanya untuk penulisan tabel ini enggak dibuat tabel gini, ya. Kalau Anda buat tabel deskripsi, nah ini tidak ada garisnya di sini, ya, garis lurus, ya, garis apa vertikal di sini, ya. Nah, ini enggak diberikan, ya. Supaya orang membacanya akan lebih enak gitu biasanya. Ya. Nah, ini biasanya harus dilengkapi dengan data spesifik, data SD plus SD. Nah, itu bentuk template-nya. Nah, sekarang kita akan masuk, ya, hasilnya, ya, hasilnya contoh saja, ya. Dari suatu artikel, ya. Saya akan buka dulu artikelnya, ya, dari artikel yang artikel yang sudah ada, saya buka dulu artikel tadi, jurnal tadi, ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari mana penulisan artikel yang benar, kesimpulannya apa, ya, kita lihat di situ. Ini yang bahasa Inggris, ya, kita bisa mensitasi, nah, ini kan nanti bahasa Indonesia. Ya, kita tunggu dulu, ya, lagi loading. Ya, muncul.
Saya share. Nah, ini contoh artikel yang tadi ya di jurnal Pharmacon yang sudah saya terbitkan, ya, yang sudah terpublish. Nanti kalau Anda cari di Google pasti akan kelihatan. Nah, di sini ada dia memakai dua judul dan tulisan template-nya. Ya, kalau di sini adalah jurnal ya, ini ada tulisannya Pharmacon ya, Jurnal Farmasi Indonesia. Jadi nama jurnalnya itu Pharmacon ya, merupakan jurnal farmasi Indonesia. Ini volume 17. Maksudnya volume di sini, volume itu akan nurut ya, dari terbitan awal sampai akhir ya. Jadi terbitan pertama tuh dari tahun berapa ya. Dia akan terus ya. Ya. Jadi misalnya nih, jurnal itu kan terbit, jadi terbit itu ada yang 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, ada yang 1 tahun 2 kali, ada 1 tahun 3 kali ya, tergantung ya biasanya. Nah, jurnal yang biasanya terbitnya sedikit-sedikit itu kan biasanya akreditasinya tergantung ya. Misalnya memang sedikit yang memasukkan jurnal itu bisa juga seperti itu. Nah, ini contoh di sini. Ini volume ke-17 ya, berarti sudah 17 kali terbit. Ya, 17 kali terbit, jurnal ini terbit setahun 2 kali. Ya, kalau kita bagikan aja 17 dibagi 2 kira-kira 8 ya. Nah, ini jurnal ini usianya sudah mulai 8 tahun lebih ya, 8 berarti 2020, 8 tahun berarti dia 2000 berapa ya? 8 tahun yang lalu 2012 ya. Iya, 2012 gitu ya. Nah, ini dia volume 17 nomor 1. Nomor 1 di sini dia terbit pertama. Jadi periode 1. Jadi kan dia terbit 2 kali ya. Jadi terbit 2 kali itu bisa bulan Februari atau Januari sama Agustus atau September. Nanti kalau dia terbit pada volume nomor 1 berarti dia terbit di Januari. Kalau dia terbit nomor 2 berarti di September. Jadi volumenya nomornya cuma 1 dan 2. Yang berbeda nanti volumenya saja ya. Volumenya itu sama ya per tahunnya itu ya. Tiap tahun ya, volumenya per tahun gitu ya 17. Ya Volume 17 ya. Jadi bukan berdasarkan terbitnya ya. Jadi volume itu berdasarkan tahunnya. Ya, berarti sudah 17 tahun di situ ya, maaf tadi ya. Jadi 17 ini pada tahun 2020 ya. Jadi kalau ada volume 17 di sini berarti berarti ada volume 17 nomor 1, nanti mungkin Agustus dia volume 17 nomor 2 ya. Nah, volume 17 ini biasanya tahun terbitnya 2020. Nah, di sini dia punya elektronik ISN ya. Jadi boleh dicetak secara online ya. Jadi ada yang ISSN itu harus dicetak ya secara manual. EISN berarti dia mempunyai hak publish secara elektronik. Jadi kalau dipublish di sini ini diakui gitu ya. Nah, ini alamat jurnalnya ya, http jurnal WMS Index PHP Pharmacon ya. Nanti bisa diakses di sini ya untuk melihat jurnal. Nah, judulnya apa di sini? Yaitu efek, contoh saja misalnya ya. Efek pemberian ekstrak etanol buah adas yaitu penelitian terhadap kadar hormon prolaktin tikus betina postpartum setelah melahirkan. Bahasa Inggrisnya the effect of ethanol extract of fennel fruit ya, Cuniculum frugale on hormone prolactin level of white female postpartum rats ya. Nah, ini ya, penulis pertama saya sendiri, penulis kedua ini ya, Frida, penulis ketiga Rantika. Sama-sama semuanya ya, program studi farmasi ya, email saya corresponding, di sini ada tulisan received ya. Received itu adalah waktu penerimaan artikel ini. Jadi masuk ke sistem, diterima itu tanggal 14 November 2019 ya. Received. Terus direview 7 Juni, lama juga ya, 2020 ya, itu berapa bulan ya. Karena mungkin yang bulan pertama udah terbit, nunggu bulan berikutnya. Biasanya dia mereview itu ujung-ujung atau 1 bulan atau 2 bulan setelah mau terbit itu review biasanya ya, jadi nggak di awal ya. Nah, di review tanggal 7 Juni 2020, di review itu dicek ya, jadi editor itu. Jadi di dalam suatu jurnal yaitu ada namanya chief ya, chief manager dari jurnal tadi.
terus ada editor, ada reviewer ya. Nah, editor itu mengedit ya, mengecek edit yang sesuai dengan template-nya tadi ya. Apabila dia tidak sesuai dengan template-nya, itu dibalikin lagi. Ya, dibalikin, suruh merevisi, terus dibalikan lagi. Nah, itu nanti melalui sistem OJS ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, terus dibawa ke reviewer. Reviewer mengecek ya, reviewer mengecek isi dari penelitian ini. Ya, ini isinya bagus enggak untuk dipublish ya. Kalau reviewer itu berkata ini bagus, ya sudah, bisa langsung dipublish gitu ya. Nah, tapi kalau ini tidak bagus, datanya jelek, misalnya ini tidak sesuai ya, dengan kebutuhan, nah ini di reject ya, jadi ditolak gitu. Jadi tidak masuk artikel. Ini boleh Anda pasang di jurnal lain ya, masukkan ke jurnal lain ya. Jadi intinya ya, misalnya editor Anda bagus penulisannya, tetapi isi dari jurnal Anda tidak bagus, biasanya reviewer akan menolak ya. Nah, kalau sudah diterima misalnya di sini oleh reviewer, itu dipublish ya 22 Juni 2020. Jadi publishnya pada tanggal 22 Juni gitu ya. Kadang kita bisa masuk 1 tahun yang lalu baru publish, kadang ada yang 1 tahun, ada 2 tahun ya. Nah, itu hal-hal yang wajar saja gitu ya. Tapi kalau di perpustakaan ya nanti dilihat di repository-nya misalnya ya, masuknya di Google Scholar biasanya, tergantung Google Scholar-nya mempublish-nya itu berapa minggu, mungkin berapa bulan itu ya, lama juga gitu ya. Jadi tidak langsung terpublish ya. Ada proses pengindekan ya, mengecek ya dari situ. Nah, setelah itu kita masuk abstrak ya. Abstraknya sama yang dulu saya pernah ajarkan Anda pada penulisan naskah penulisan laporan publikasi laporan penelitian atau skripsi ya. Jadi intinya ya cuma di awal itu kan nggak ada sitasi di sini ya, nggak ada sitasi sama sekali. Di sini ada cuma pemaparan secara umum saja ya, tentang tanaman adas, bentuk ASI tradisional, diantaranya sebagai air ASI ya, pelancar ASI dan lactogogum atau itu. Nah, di sini baru metode penelitian gitu ya, penelitian tujuan dari pemberian eksternal menaikkan kadar hormon prolaktin ya, sehingga hasil yang dihasilkan meningkat. Nah, sekarang baru objek penelitiannya, sampelnya apa? Subjeknya terdiri dari 12 tikus betina yang postpartum habis melahirkan dibagi menjadi 1 kelompok kontrol yaitu CMC NA 1% dan 3 kelompok perlakuan dosis yaitu 100, 500 dan 1000 mg per pp. Nah, ekstrak buah adas ini diberikan tiap kelompok secara oral selama 14 hari. Ini kan metode ya, metode 3 semua. Setelah perlakuan, sampel dibaca dengan ELISA reader. Baru masuk ke analisis data. Ya, baru analisis data. Data yang didapat dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, one-way ANAVA, 2K multi-comparison post-hoc test ya. Terus ekstrak buah yang diberikan dari dosis tadi ini baru hasilnya ya, ekstrak buah yang diberikan dari dosis tadi ada 100, 500 dan 1000 mg per kg itu dapat menaikkan kadar hormon prolaktin yang signifikan ya, di mana terjadi nilai P kurang dari 0,05 antara kadar 100, 500 dan 1000 ya. Nah, ini berturut-turut sebesar kadar hormonnya 42,11, 44,26 untuk yang 500 dan 43 untuk yang 1000 dibandingkan kontrolnya sendiri yaitu 32,6. Kontrol ini kontrol negatif ya. Ya, kita tidak memakai kontrol positif ya. Ya, tidak memakai sediaan. Jadi cuma diberi biasa saja, diberi air putih saja, diberikan pelarutnya ya CMC saja di situ ya. Udah itu. Ya, ternyata itu 32,4 ya. Jadi lebih besar dibandingkan dengan diberikan tadi ya ekstrak buah adas. Jadi dia bisa menaikkan hormon tapi tidak sangat kencang ya. Nah, kata kuncinya adalah di sini ASI, hormon prolaktin dan buah adas dan ELISA reader. Biasanya kata kunci itu mengikuti ya judulnya juga dan isi di dalamnya tadi ya. Untuk penekanan saja. Nah, ini ya dalam bahasa Inggris itu ya abstraknya. Nah, pendahuluannya hampir sama dengan latar belakang Anda dulu ya, ditulis di penyusunan laporan skripsi ya. Nah, ini dari umum dulu sampai ke
khusus ya di sini. Nah, yang khusus misalnya pemberian zat infusan dari ekstrak etanol pada tikus putih mempunyai perbedaan signifikan dengan pertumbuhan berat badan dan panjang tubuh anak tikus. Ini sudah ada penelitian, tapi cuma diukur berat badannya, bukan kadar hormonnya. Nah, itu tidak terlalu signifikan karena melihat dari uji klinisnya saja kan gitu. Nah, penggunaan biji adas dapat meningkatkan hormon produksi pada susu kambing. Jadi sudah ada penelitian ya, tapi produksi susunya saja yang meningkat pada penggunaan, tapi pada kambing. Jadi kambing ini diberikan ya biji adas gitu, volume asinya yang beli dihasilkan token listrik ini masuk handam seminggu lah kadang ditambah anunya gitu. maksud lo Ya. struknya ada struknya Itu suaranya dimatikan ditempel di mana? Coba ambil lancinya. salah struknya lah halo ada ingat nggak bisa tahu. Ya, Hadir, Pak. Kembali lagi ya ke tadi ya. Tentang latar belakang tadi ya di sini. Nah, dari uraian-uraian tadi tentang penelitian sebelumnya, maka diambil penelitian bahwa penggunaan dan ada diukur kadar hormon prolaktinnya. Terus baru metode penelitian ini sedikit saja cuma latar belakang metode penelitian di sini alat dan bahannya. Alat untuk penelitian ini macam-macam ya, mesrator yang digunakan ya, alat-alat gelas di sini dilengkapi dengan mereknya juga ya, di sini mereknya apa ya, Anda tuliskan ya, bahannya apa Anda tuliskan juga ya. Nah, di sini kita bisa juga di sini ya menggunakan cara kerja metode itu kan macam-macam ya di sini metode penelitian ya, ada dengan cara eksperimental, terus alat dan bahan, terus pembuatan cara kerja kita apa di situ ya. Nah, itu harus dilihat gitu ya. Nah, contoh di sini pembuatan ekstrak etanol ya, ekstraknya bagaimana cara buatnya di sini dengan cara maserasi yaitu di evaporator, terus screening fitokimianya, identifikasi alkaloidnya, flavonoidnya, nah, cara kerja saja dimasukkan di sini ya. Terus apa lagi nih, persiapan hewan uji ya. Ini tolong ya follow di mute ya, kalau masih seperti ini saya keluarkan ya. Ya, persiapan hewan uji, terus pemberian ekstrak etanol daun adas ya, itu macam-macam bagi berapa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mana tadi, hasil ya, hasil dan pembahasan. Ya. Kan cara kerja, sekarang hasilnya. Nah, hasilnya di sini ya. Nah, kita akan membagi dengan cara kerja ya, meliputi tadi dari ekstraksi ya, traksi itu diperoleh dari rendemen ya, hasil ekstraknya berapa, rendemennya berapa ya. Ini kita bahas, jadi hasil kita bahasnya kan seperti ini kan, hasil rendemen ekstrak etanol buah adas itu pada tabel 1 sebesar sekian 4,91% rendemen. Rendemen ini terbilang sedikit jumlahnya disebabkan, nah kita bahas ini kan sudah mulai, kok ini hasil kita bahas, kok bisa sedikit kenapa? Ya, disebabkan karena bagian tanaman, pelarut, ekstraksi, dan ukuran partikel buah adas yang digunakan. Ya, nah, ini mempengaruhi. Jadi bagian tanaman di sini misalnya biji, ya bijinya karena dia dalam bentuk keras itu ya biasanya rendamannya sedikit. Terus ukuran partikelnya mungkin kurang besar gitu ya. Pelarut ekstraksinya yang digunakan di sini ya mungkin ada metanol, ada estranol ya. Nah itu mempengaruhi. Jadi kita akan bahas di situ.
Yang kedua, misalnya screening fitokimia dari cara kerjanya. Hasilnya apa saja? Kan kita bisa lihat nih pada tabel 2 di sini, ya. Nah, kalau plus-plus itu meyakinkan itu ya, banyak ya. Antrakinonnya sama sekali enggak ya. Kalau plus 1 positif, plus 2 sangat positif dan negatif ya. Nah, dari hasil screening, ini kan data ya, dari hasil screening ekstrak buah adas menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung alkaloid, flavonoid, polifenol ya, saponin, tanin dan steroid ya. Dan dia tidak alkaloid, tanin dan steroid. Contohnya ada stigmasterol. Nah, ini hampir sama gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan sel tersebut adalah biasanya yang mempengaruhi kadar metabolitnya adalah tempat tumbuh, waktu panen, identitas tanaman, ya bagian tanaman yang digunakan. Ini dari Kusbiantoro kan gitu. Nah, pada tabel 3 ya nanti di sini dilakukan uji keseragaman data ya terdistribusi nomor apa enggak dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kan ya tabel 3. Nah, ini diperoleh data, baik data berat badan tikus dan kadar hormon prolaktin itu menunjukkan data nilainya lebih ya nilai P-nya lebih dari 0,05 ya. Berarti tidak ada perbedaan data di antara berat badan tikus itu sendiri maupun dari kadar hormon prolaktin. Berarti data ini sudah terdistribusi normal. Nah, ya. Dari data ini ya, kalau dia bisa datanya terdistribusi normal, biasanya kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji one way ANAVA. Ya, nah maka lanjut di sini. Nah dari data ini pemberian ekstrak buah adas pada tikus betina postpartum dengan dosis 100, 500 dan 1000 ya kita lihat di sini. Ya, pada hari ketiga sampai hari keempat dibandingkan dengan diperoleh hormon prolaktin betina pada gambar 1 ya sekian dosisnya tadi ya dibandingkan dengan kontrol yang cuma diberi CMC kan gitu ya. Jadi ada peningkatan kadar hormon gitu ya dengan pemberian buah adas. Nah peningkatan ini kita ujikan dengan ANAVA. Nah peningkatannya karena apa di sini ya? Berarti ada senyawa yang membantu di sini ya, misalnya flavonoid dan senyawa fenolid yang dapat meningkatkan kadar hormon prolaktin. Nah, dari tabel-tabelnya kita akan mengujikan ANAVA ya. Ya, baik kontrol ya, baik dosis yang diberikan ya 900 sampai 1000 ini apakah ada perbedaan di situ. Nah, kalau kita lihat di situ ada perbedaan yang signifikan ya yaitu 0,002 di situ ya perbedaannya. Berarti tiap dosis tadi ada perbedaan yang signifikan. Nah, setelah kita cek di sini, kita membandingkan ya comparison analisis dengan post hoc 2K. Ya, kita melihat ya di sini dosis yang kita bandingkan di sini ada kontrol, ada dosisnya ya 100 mg BB 500 ya sampai 1000. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada di sini, ya Anda lihat di sini ya. Antara kontrol dan kontrol itu tidak ada perbedaan ya. Ya. Antara kontrol dan dosis itu terjadi perbedaan yang bermakna ya dari 100 ya 500. Tetapi dengan yang 1000 ya tidak ada perbedaan ya tidak ada perbedaan ya. Yang 100 juga tidak ada ya, ada 100 dengan kontrol juga ya, terdapat perbedaan yang signifikan ya 100 dengan 100 tidak ada ya. Ini terdapat 100 di sini ya, 100 dan 500 ini tidak terdapat perbedaan tidak terdapat perbedaan. Ya, kalau ada kata-kata seperti ini tidak ada perbedaan, kita bisa mengetahui di sini nih, ya tidak ada perbedaan. Berarti antara dosis 100 dan 500 itu sama aja, ya. Dalam artian gini ya. Anda pakai dosis 100 dan 500 kadar hormonnya ya sama aja, ya segitu. Jadi nggak berbeda bermakna, ya sama-sama. Jadi Anda pakai 100 itu boleh, pakai 500 itu boleh ya.
kadarnya segitu aja ya, kadar hormonnya. Jadi nggak berbeda dengan kontrolnya, dengan 100 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat 100 dengan 1000 terjadi perbedaan ya. 500 dengan kontrol ya terjadi perbedaan, 500 dan 100 itu terjadi perbedaan sama. Jadi ya tadi ya, baik 500 mau 100 terjadi perbedaan. Nah, sekarang 1000 ya, 1000 ya dengan 0, apa nih dengan 100 itu namanya tidak ada perbedaan baik 100 maupun 500. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita comparison semua ya perlakuan-perlakuan tadi, dosis 100 saja itu sudah memberikan perbedaan yang bermakna. Jadi hormonnya itu naik gitu. Ya, 500 1000. Jadi Anda naikin 500 dosisnya 1000 itu enggak ngaruh ya. Naik ya naik, tapi enggak ada perbedaan. Jadi sama saja antara dosis 500 1000 ya dengan 100 itu kenaikannya sama saja. Jadi dosis yang efektifnya di sini kalau kita lihat itu dosis 100 mg saja. Jadi cukup diberikan dosis 100 mg saja, dia sudah menunjukkan kenaikan kadar hormon prolaktin yang signifikan. Memang naik ya 500 dan 1000 itu berbeda. Jadi kita bisa melihat di sini. Nah, kita bahas di sini ekstrak buah naga yang dapat menaikkan kadar hormon prolaktin pada dosis 100 ya. Naikin lagi 500 ya naik, tapi naikannya tidak terlalu signifikan dengan dosis yang 100 mg. Naikin 1000 ya naik, tapi tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Nah, ini bisa kita lihat dari penelitian, misalnya sini kita membandingkan ya pada daun katuk yang sudah berbicara praklinis itu menaikkan kadar hormon prolaktin tikus menyusui sebesar 72 mg per kg. Ya. Dengan dosis saja ya pada daun katuk di 72 mg, sedangkan daun adas sudah mendekati hasilnya ya. Jadi efektivitasnya itu lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Kalau kita lihat kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya ya. Kalau kita lihat kesimpulan, jadi kesimpulan itu adalah hasil dari Anda resumnya. Ya, jadi bukan ini kadar sekian. Jadi kita hasil kesimpulan dari penelitian tadi, publikasi kita. Misalnya kayak gini ya. Jadi kita kan melakukan screening ya, mengidentifikasi di sini ya. Jadi kandungan senyawa metabolit sekunder tadi itu ada apa saja, yaitu alkaloid, flavonoid, polifenol ya, saponin, tanin, dan steroid ya tadi ya. Nah, dengan pemberian ekstrak buah adas tadi kepada tikus yang menyusui itu memberikan kenaikan efek yang signifikan terhadap kadar hormon prolaktin dengan dosis efektif yaitu 100 mg tadi ya. Dengan 100 mg saja dia sudah bisa menaikkan kadar hormon prolaktin yang sangat signifikan dibandingkan 500 maupun 1000. Yang 500 juga naik, 1000 juga naik. Tapi apabila dibandingkan di comparison sama dengan dosis 100 ya, 500 dan 1000 tadi, 100 itu lebih signifikan dibandingkan dengan dosis yang belakangnya tadi. Nah, itu adalah hasil kesimpulannya misal Anda dalam melakukan suatu penulisan dari naskah publikasi ya, dari situ. Nah, itu kalau Anda ingin mempublikasikan suatu artikel Anda. Nah, bagaimana cara mempublish ya artikel tadi? Kita bisa di sini memasukkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah ini kita akan bahas analisis naskah ya. Nah, kita masuk ke dalam jurnal yang ingin kita publish ya. Nah, kita harus melakukan registrasi dulu ya. Ini ya, Anda klik registrasi ya. Jadi jurnal itu nanti ada registrasi di situ. Anda akan menulis di sini ya. Username nama Anda ya, yang digunakan nanti. Menulis passwordnya apa dari jurnal, diulang lagi penulisannya ya. Dan ada validasi kode di sini ya. Ya.
salutasi boleh diisi ya, penting diisi yang bintang-bintang ini ya, nama pertama ya, nama tengah, nama akhir ya, inisialnya apa ya, jenis kelaminnya apa, female, male apakah female ya, terus afiliasinya misal universitasnya apa di situ ya, tangan boleh nggak diisi, email yang Anda gunakan, emailnya apa ya, konfirmasi emailnya. Terus ORCID juga kalau boleh Anda tampilkan, Anda boleh melakukan registrasi. Nah, ORCID ini biasanya untuk mengkoneksikan biasanya antara doi ya. Ya, ISN itu kan ada ISN internasional ya, namanya doi ya. DOI. Ya. Ini untuk mengkoneksikan antara ORCID kita. Jadi kayak ORCID itu akun ya, di mana di dalamnya adalah bentuk-bentuk publish ya, naskah publik kita yang kita teliti gitu ya. Ini URL kalau ada, kondisi ya, mailing address kalau ada, garap ya. Jadi yang bintang-bintang wajib diisi. Kalau sudah, ini dicentang ya, untuk bisa apakah Anda bisa mengirimkan email dan password, penulis author, terus kita register ya, diregistrasi ya. Nah kalau sudah berhasil, baru kita nanti menerima kiriman email ya, kiriman email dari akun tadi ya, dari pengelola jurnal tadi. Nah, kalau sudah kita dikirim email ya berupa password dan link, ya, mungkin kita klik linknya tadi ya, terus kita bisa login ya seperti ini. Kita login ya. Nah, kita masukkan password kita gitu ya. Nah, terus kita login di situ ya. Nah, kalau sudah ini adalah data Anda ya. Ini adalah profil Anda. Ya. Nah, ini adalah data profil Anda. Nah, Anda bisa ya melihat ya aktivitas dari jurnal ini ya. Jadi kalau di sini ada tulisan ya, di sini ada ID-nya, Anda sudah mensubmit apa belum? Ini kan belum submit ya. Aktivitasnya saya belum mengajukan apa-apa jurnal ya. Nah, kalau Anda ingin melakukan submit jurnal, ini Anda melakukan start with submit di sini ya. Klik here sini. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, ini ya penganu jurnal ini ya ini namanya Hidayah Karniati ya, ini yang mengurusi submission ya. Nah, submissionnya kita harus menceklis ini semua ya, ini kita checklist semua ya. Ini adalah namanya perjanjian kita dalam melakukan apa submission ya, atau menggunakan jurnal di sini ya. Ini bentuk filenya bisa dalam bentuk OpenOffice, Microsoft Word, Etherpad, dan Word ya. Ya, kasihkan ORL di sini ya, dalam bentuk single spasi ya, ukuran fontnya 12 ya. Di sini ada authornya ya, di sini kita klik semua ya. Setelah itu kita ya ini ya Harmacon kreatif kita klik. Nah, ini kita save ya. Ini boleh kita komen ya untuk editornya tadi ya. Editornya tadi Hidayah Karuniawati ya. Ya, bisa kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi atau selamat siang. Saya akan mengirimkan artikel dengan judul ini, minta tolong untuk di editor ya, diedit dulu. Baru kita save dan continue gitu ya. Nah, kalau sudah save dan continue, kita berlari ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, yaitu ya startnya untuk mengupload file kita gitu ya. Nah, ini kita upload filenya mana yang ingin kita masukkan di jurnal tadi. Nah, ini kita host file. Nah, ini dalam bentuk Word tadi yang sudah sesuai template-nya tadi. Ini kita pilih apa gitu ya, filenya di mana, namanya apa. Terus kita open, kita masukkan, kita langsung upload di sini. Ya. Nanti kalau sudah di-upload baru save and continue gitu ya. Ya, gitu. Save on continue. Nah, kalau sudah kita masuk upload submission di sini tahap kedua. Kita menulis nama penulis pertamanya siapa, first name-nya nama awalnya, terus last name-nya apa, emailnya apa di sini ya, kode auditnya apa, aplikasi apa. Nah, terus kita titel di sini ya, titel judulnya apa. Ya, judul penelitian kita apa, abstraknya apa. Di sini kita lihat abstraknya dalam bentuk apa, yaitu dalam bentuk bahasa Inggris ya, language-nya di sini ya. Jadi kita keyword-nya, kata kuncinya apa di situ ya. Nah, ini wajib kita isi gitu ya. Ya. Ada tanda-tanda bintang, detail dan abstrak kita wajib kita
isi. Ya. Nah itu kita save and continue. Ya. Ya. Nah ini karena saya tidak akan ngisi tadi ya. Nah ini nanti enter metadata, upload dan confirmation. Nah kalau ini sudah selesai kita next terus ya. Ya. Nanti kita masuk ke home lagi. Ya. Ya. Ya kita lihat profil kita, user home ya pengguna kita. Nah, nanti ada tulisan di sini gitu ya. Nah, Pharmakon Journal di sini, author. Nah, ini satu yang aktif ya. Nah, arsip ini kita bisa lihat nih autornya. Ini kan masuk ke jurnal UMS ya. Saya masukkan di 2 jurnal, yang satu Pharmakon ya, jurnal Farmasi Indonesia, satu Journal of Nutraceutical of Herbal Medicine ya. Nah, yang satu arsip ini, kalau ada tulisan arsip, ini sudah publish gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kita klik author yang sudah publish. Nah, ini tadi yang saya isi tadi ya, until it ya, incomplete status, berarti tadi belum selesai ya. Kalau statusnya complete, berarti sudah complete. Nanti tulisannya di sini in review ya, in review sama pengelola jurnal ya. Nanti kalau diterima ditulis ya received ya, kalau ditolak berarti dibalikin lagi. Ini saya delete saja ya, nanti tidak sana baca, saya delete dulu ya, ini bisa saya delete. Nah ini kan kosong lagi ya. Nah jurnal yang pernah saya terbitkan ini tadi ya, ini dia ya, dia tersitasi di Google Scholar. Ini alamat Google Scholar, ada 2 Google Scholar ya, baik .com maupun .co.id. Terus dia juga bisa di google.com, jadi search di jurnal WMS ACDC, di .oi juga dia ada, di Google Scholar Ocean Content juga ada. Jadi kalau saya klik gini, ini akan nongol gitu ya. Ya, di bentuk lain ya. Ya. Nah, ini bisa ya, doi-nya juga akan ke detect ya. Nah sekarang ya jurnal tadi. Nah untuk bentuk jurnal yang sudah tersitasi, yang proses dalam reviewer di sini kita bisa lihat ya, tadi saya buka yang punya saya di jurnal Nutraceutical ya, Journal of Nutraceutical of Herbal Medicine. Ini saya bisa klik di sini. Nah, ini yang saya masukkan di sini ya. Ini adalah posisi saya yang corresponding author. Ini penelitian mahasiswa ya, saya masukkan. Ini dengan judul Anti-Inflammatory Activity Test of Ethanol Extract ya. Ini proses status in review ya. Nah ini dengan judul ya, Anti-Inflammatory Activity Test of Ethanol Extract of Vanillin Fresh Purified It with Star Red. Ya. Nah, statusnya kita bisa melihat di sini. Ini saya masukkan tanggal 8 ya, bulan 12 2012 ya. Ya. Dan di sini 8 Desember 2000 jam 7 ya. Editornya ini namanya tadi komentar saya selamat pagi, saya mohon untuk diedit ya. Ini orchid ID saya ya di sini. Ini tadi misalnya judulnya anti-inflammatory aktivitas di kurikulum, abstraknya ini ya. Ini adalah kata kuncinya atau keywordnya ya, language-nya English ya, referen terhadap pustakanya ada di sini. Nah, kalau kita mau lihat ya, ini ya dalam bentuk file original kita bisa melihat ya. Ini original yang saya kirim ya dari template-nya tadi. Nah, kita bisa melihat bentukannya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita di jurnal ya. Ya, bentar ya, kita akan menunggu. Nah, ini sambil menunggu ya, ini adalah jurnal Nutraceutical and Herbal Medicine ya. Ini jurnal internasional tapi belum terakreditasi ya. Jurnal ini biasanya membahas tentang nutrasi
apakah jurnal ini sudah terindeks ya, baik dari Google Scholar ya maupun Scopus atau Sinta, kita bisa melihat apakah ini jurnal terakreditasi. Itu bisa biasanya dia deskriptifnya di sini ya, jurnalnya namanya apa, ISN-nya berapa ya, apakah dia sudah tersinta apa belum, dan sini Sintanya Sinta 4 ya, kita bisa lihat di sini. Atau juga kita bisa mengklik di sini ya, ini kan ada tombol ya, Google ya, Dimension Turnitin ya, dia memakai Turnitin di sini, dia memakai Mendeley di sini ya. Jadi sistem dia citasinya dia pakai aplikasi Mendeley ya, terindeks dengan Google Scholar ya, dan ini plagiarismenya dia memakai Turnitin. Jadi kalau Anda memasukkan jurnal di sini, nanti pasti di Turnitin jurnal Anda ya. Ya. Biasanya seperti itu langsung connect ya di situ. Nah, sekarang terindeksnya kita bisa lihat apakah dia terindeks apa enggak. Nah, kalau dia terindeks, dia akan masuk ke kolom Google Scholar ya. Nah, ya di sini Google Scholar-nya benar ya, Pharmacon Jurnal Farmasi Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat indeks. Berarti orang masuk ke jurnal ini sangat banyak ya. Dia mensitasi dari sejak 2015 ya. Orang mengutip jurnal ini ada 330 kali ya. 303 kali mengutip, tapi artikelnya enggak tahu ya. Penting orang mengutip ada 330. Jadi kadang di sini ada nih satu judul ini dikutip oleh 38 orang ya, 38 artikel ya. Ini terbit dari 2011. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah gabungannya gitu ya. Nah, ini adalah kenaikannya jurnal ya. Nah, paling banyak ini 2019 ya. Ya, jurnal ini terindeks ya, orang mensitasi sebanyak 75 ya, 2020 baru 57 ya. Biasanya jurnal itu ya akan menaik ya akreditasinya apabila yang mengutip atau mensitasi jurnal itu sangat banyak ya. Jadi berarti sebagai banyaknya orang melihat jurnal tadi artikel itu, berarti jurnal itu kualitasnya bagus ya, karena artikel-artikel yang dihasilkan itu sangat bagus. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dari tahun 2000 ya, ada 9, 6 orang, 6 artikel yang dimasuk ya, itu banyak sekali. Nah, kita bisa lihat di sini ya, contoh saja saya ambil ya, ini ya, misalnya ini ya. Ini yang ngutip sama saja. Ya, ini kita klik aja angkanya 38. Yang ngutip ini nih banyak sekali nih, kita lihat nih ya. Uji aktivitas ini ya. Nah, ini mengutip dari jurnal tadi. Nah, ini sampai tadi ada 38 ya. Kalau kita klik sini ya tambah lagi dan tambah lagi. Ya, berikutnya sampai 28 tadi. Ya 38 ya, sorry. Nah, dari situ kita bisa melihat gitu kan. Oh, ini berarti kutipannya banyak sekali yang mengutip ya sebagai literatur. Jadi jurnal ini digunakan sebagai literatur ya. Jadi kalau Anda mengutip tuh jangan asal ngutip toh ya. Jadi ada orang cuma nyontek saja ditulis gitu ya. Nah, itu nggak bisa dikutip. Nah, ini contoh saja misalnya kayak tadi artikel saya, apakah sudah ada yang ngutip apa belum? Yang kita coba lihat. Ya nggak ya? Nah, ini ya. Nah, ini ada nih satu ya. Nah, ini yang mengutip satu, ini baru terbit 2020, yang wajar satu, yang paling yang ngutip saya juga. Nah, ini satu kita klik. Nah, yang ngutip adalah uji aktivitas anti oksidan ekstrak etanol daun adas dengan metode DPPH. Nah, ini Jurnal Pharmaceutical of Science ya, Jurnal Unipma 2020. Nah, kita lihat. Nah, kita klik di situ. Ya, jadi terkoneksi ya. Jadi antara jurnal satu kalau tidak terpublish itu terkoneksi jadi sudah. Nah, ini masuk di sini ya. Nah, ini kita bisa masuk. Nah, ini di jurnal yang lain gitu ya. Jurnal apa nih? Pharmaceutical Science on Medical Research. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga. Nah, ini kalau kita lihat kan seperti ini. Nah, ini sama kita download ya, ini gratis. Jadi semua jurnal biasanya sekarang adalah open source ya, dan bisa di-download ya. Kalau dia memang ingin
jurnalnya tersitasi gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan nilai indeks ya. Nah, dan inilah cara-cara kita ingin mengupload ya jurnal ya untuk suatu penelitian. Ya, ini contoh saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Jelas Belum, ya? Pak. Belum ada, Pak. Insya Allah. Belum ada, Pak. Ya, Pak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau lihat suatu indeks jurnal, kita bisa melihat dari. Nah, kita juga bisa melihat seperti melihat Google Scholar gitu ya. Google Scholar itu untuk melihat penelitian-penelitian kita apa saja ya. Jadi kayak gini ya. Coba saya klik dulu ya. Ya, Google Scholar ini biasanya akun untuk suatu orang peneliti ya. Jadi misalnya ini kayak ini akun saya ini ya. Kayak sudah masuk di profil saya. Ini sudah akun saya. Nah, ini adalah penelitian saya gitu ya. Ya. Nah, ini yang sudah tersitasi ya tahun 2020 tersitasi 1, yang 2019 tersitasi 1 dan 2018 juga tersitasi 1 ya. Nah, ini bisa menaikkan hak indeksnya ya. Jadi, saya menulis ini sudah dikutip 3 kali ya. Jadi 3 kali hak indeksnya 1 ya. Jadi semakin banyak yang mengutip, hak indeksnya akan naik terus gitu ya. Nah, itu contoh saja ya. Jadi Anda bisa mencari ya. Bisa Anda mau buat juga seperti ini. Nah, itu untuk melihat. Nah, sekarang kalau kita mau melihat apakah jurnal itu sudah terakreditasi apa belum, biasanya di suatu jurnal itu ada penulisan logo Sinta ya, Sinta atau Scopus di situ ya. Misal seperti ini, indeks Sinta 4, berarti ini dia terlink dengan Sinta 4. Kita klik aja, dia akan masuk ke ini, sorry ya, ini bukan Sinta, ini sertifikatnya saja. Kalau kita mau lihat dia ke Sinta, saya masuk ke Sinta dulu. Ya, biasanya di jurnal itu kan ada yang mengklik Sinta sendiri ya, masuk ke halaman akun Sintanya, ada yang enggak. Ini dia terakreditasi 4 ya. Nah, ini ya. Sinta 4 ya. Ya, lumayan lah. Ya. Berarti sudah penulisannya sudah bagus ya Sinta 4. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke Sinta itu sendiri ya. Ini kita pakai, nah ini Sinta, misalnya tadi jurnal apa ya, kita bisa melihat source berdasarkan jurnalnya saja, judulnya. Ya. Nah di sini ada Sinta 1 ya, jadi kayak gini ya. Kalau kita membaca di sini ya, kita masuk ke jurnal farmasi saja, UGM, oke ada Sinta 1. Nah, Sinta 2. Ya jelas enggak apa-apa. Ini ada ya, ini ada di jurnal Farmasiana nih ya, Ahmad Dahlan kita ya. Ini dia Sinta 2 ya tentang kesehatan. Nah, kalau kita lihat di sini kayak jurnal Farmasian Indonesia saja ya, udah ini aja. Ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ISSN-nya sekian, elektronik ISSN. Impact-nya 1,52, jadi tinggi sekali ya kalau kita lihat. H indeksnya 11 ya. H indeksnya selama 5 tahun itu 11. Disitasi sebanyak selama 5 tahun itu 556. Jadi orang itu ya ke jurnal ini ya sebagai acuan itu ada 556 artikel. Ya, jadi 506 ini mensitasi selama 5 tahun sekian sehingga dia skor indeksnya tinggi ya. Jadi makanya Sintanya semakin naik gitu ya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Sinta 1, sitasinya makin tinggi lagi. Jadi ya, ini contoh Sinta 1. Sitasinya ini yang Sinta 1 ini Gajah Mada International Business ini ya.
ini dia tersinta dan terindeks Scopus. Ya, ini ya. 5 tahun saja orang melihat jurnal di dalam itu sebagai citasi, itu ada 2.977 artikel. Ya. Itu banyak sekali. Ya. Makin tinggi cintanya, itu semakin bagus pula. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Sebentar, saya akan buka jurnal Gajah Mada ini aja. Ya. Ya, kita masuk ke web utamanya, bisa kita lihat. Ya. Nah, indikatornya Sinta kita bisa lihat di sini ya. Nah, Sintanya Sinta 1, ya, H-indeksnya 32, citasinya 451, dia juga terindeks Scopus, ya. Tinggi sekali. Ya. Diterbitkan oleh UGM. Ya, masuknya juga susah ini. Kita lihat. Kita masuk ke websitenya saja, coba ya, benar. Masuk nggak ya? Biasanya rada-rada error. Ya, ini kita coba masuk. Nah, ini adalah websitenya dari jurnalnya International Journal Business ya di sini. Ya. Ini dia 2AC, terindeks Scholar, Crossep ya, terus EBSCO-Host dan Elsevier ya. Wah, kuartilnya 3 ya, lumayan tinggi ya, 3. 3 yang megap-megap ya. Ya, coba kita lihat ya, per Scopusnya. Nah, ini dia di Scopus masuk. Kita klik gini aja. Nah, langsung terindeks Scopus gitu. Masuk ke halaman Scopus, masuk ke jurnalnya. Nah, itu yang menentukan ya jurnal ini memang kredibel ya untuk digunakan. Ini Gajah Mada International Journal Business ya. Terbit dari 2010 ya. Penerbitnya Gajah Mada University. Tesis skornya 1,3, SJR-nya jadi SJR itu Simago JR ya untuk melihat tingkat indeks Scopusnya. Nah, ini ya kita bisa lihat nih. Ya, jurnalnya banyak sekali di sini ya. Ya, kita mau lihat free all dokumen bisa dilihat di sini. Ada masuk di Scopus ya. Nah, itu ya contoh ya untuk melihat ya cara menulis artikel ya, untuk parameter artikel. Nah, besok kita akan membahas tentang artikel itu ya, penyusunan seperti apa artikel yang baik atau tidak gitu ya. Ini baru kita lihat sistem-sistemnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada yang tanyakan? Boten. Ada kita absen saja ya. Belum ada.